COVID-19 membawa dampak negatif bagi hampir seluruh sendi kehidupan. Tidak terkecuali bidang pendidikan. Pemerintah telah menetapkan saat ini masuk ke fase kenormalan baru. Kebijakan terkait kegiatan belajar mengajar pun mulai disesuaikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Satuan Tugas Nasional COVID-19 telah membolehkan sekolah di zona hijau dan zona kuning menggunakan metode tatap muka. Ini tertuang dalam surat keputusan bersama SKB 4 Menteri. Meski demikian, orang tua diberi kebebasan untuk membolehkan atau melarang anak ke sekolah. Selain itu, kebijakan ini juga mewajibkan pihak sekolah untuk menyediakan sarana pendukung mulai dari alat pengukur suhu, hand sanitizer, tempat cuci tangan. Setiap guru dan siswa juga wajib mengenakan masker selama berada di sekolah. Ini dilakukan untuk menghindari sekolah menjadi kluster penularan baru. Kebijakan ini setidaknya membawa angin segar bagi sekolah-sekolah di daerah yang selama ini kesulitan menggunakan metode daring dalam jaringan. Berbagai kendala dihadapi baik oleh pihak sekolah, guru sampai peserta didik dan orang tua. Mulai dari sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan metode daring yang tinggi, kemampuan para guru menggunakan metode tersebut, keterbatasan jaringan internet dan listrik. Belum lagi kemampuan orang tua untuk membeli HP yang ada aplikasi tersebut dan juga biaya pulsa. Hal-hal inilah yang ditemukan PT J Resources Bolaang Mongondo, JRBM, perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara saat melakukan observasi kegiatan belajar mengajar pada sekolah-sekolah di beberapa desa lingkar tambang. Kami mendapati hampir semua sekolah mengalami kesulitan menggunakan metode ini dalam kegiatan belajar mengajar. Papar Edi Permadi, Direktur Utama PT J Resources Asia Pasifik (PSAB), induk usaha PT JRBM dalam keterangan tertulis, Rabu, 26/8. Dari observasi tersebut juga diketahui metode lain sebagai solusi yang akhirnya dipilih. Sesuai arahan Dinas Pendidikan setempat, kegiatan belajar mengajar menggunakan metode luring, luar jaringan, atau tatap muka. Kegiatan belajar mengajar dilakukan lewat tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya ada beberapa ketentuan yang harus ditaati. Siswa per kelas dibagi dalam beberapa kelompok kecil antara 5-7 orang. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah salah satu siswa di mana guru atau wali kelas yang akan mendatangi anak-anak tersebut. Jam pelajarannya dibatasi antara 2-4 jam. Dalam kegiatan ini pun guru dan murid tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak. Dalam rangka membantu proses belajar mengajar dengan metode luring di sekolah-sekolah di lingkar tambang, PT JRBM lewat program PPM membantu memenuhi beberapa kebutuhan. Saat ini bantuan yang diberikan berupa masker tambahan, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan, termogun, mobile whiteboard ukuran kecil dan insentif transportasi untuk para guru. Mungkin ini juga bisa diadopsi perusahaan-perusahaan tambang lewat program PPM. Tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat lingkar tambang. Di masa pandemi ini selain bidang kesehatan, bidang pendidikan perlu juga mendapat perhatian lebih besar dalam kegiatan PPM perusahaan tambang, papar Edi. Edi menilai kondisi seperti ini masih terjadi di banyak wilayah di Indonesia, terutama di kawasan timur Indonesia. KBM dengan metode daring tidak mudah untuk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya pemerintah perlu mencari solusi agar kegiatan pendidikan di tengah pandemi tetap berjalan. Perlu ada langkah-langkah nyata mengatasi kesulitan penerapan kebijakan metode daring, terang Edi yang juga adalah Ketua Pembina Yayasan Tunas Mulia Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Di yayasan yang mengelola sekolah alam Tunas Mulia mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP dan pesantren tidak bisa melaksanakan KBM dengan metode daring. Ada kurang lebih 300-an siswa yang belajar di sekolah ini. Mereka adalah anak-anak dari para pemulung yang mengais rejeki di TPST Bantar Gebang. Bahkan beberapa siswanya ketika tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah juga bekerja sebagai pemulung. Kami saat ini hanya masuk sekolah seminggu sekali untuk membersihkan kelas dan menerima tugas dari guru.
Kami tidak bisa menggunakan cara seperti yang sekolah lain lakukan lewat daring karena sarana tidak memadai, papar Ketua Yayasan Tunas Mulia Juwarto. Juwarto juga menyebutkan bahwa selain sarana dan prasarana yang tidak mendukung, dalam metode daring peran orang tua menjadi penting. Sementara orang tua dari siswa sekolah ini bekerjanya sebagai pemulung dengan pendapatan yang pas-pasan. Kemudian hampir semua juga tidak mahir menggunakan teknologi tersebut. Bagaimana mereka mengajar anak-anaknya, ujar Juwarto. Ini menunjukkan di daerah dekat ibu kota pun masih ada sekolah yang kesulitan menggunakan metode daring. Selain itu pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran dan insentif untuk dunia pendidikan. Demikian juga program belajar dari rumah yang di TVRI. Program ini ditujukan bagi murid PAUD hingga SMA. Waktunya mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga siang hari. Sejauh program ini pun masih memiliki kelemahan diantaranya dari sisi materi yang tidak semua sama untuk semua sekolah di seluruh Indonesia. Belajar lewat TVRI juga masih harus didampingi oleh guru. Pada akhirnya dengan wilayah Indonesia yang sangat luas dan keragaman kondisi, kebijakan pendidikan tidak bisa dibuat sama. Setiap daerah perlu diberi ruang untuk melakukan inovasi.